Selamat siang semuanya, saya Kak Ros. Hari ini kembali menemani Anda di hari keberapa puasa sih kita nih? Udah hampir 2 minggu ya, mudah-mudahan puasanya lancar semuanya. Kita akan sama-sama hari ini untuk grup B, No Secret Mark. Harus ada Daniel juga, kita ke pojokan dulu, yuk. Untuk membahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Lagi-lagi masih rame soal Alsyad ya. Kalau kemarin kan Alsyad Tiara ditanya, Tiara udah tahu atau belum apa segala macam. Sekarang yang diuak-uak oleh netizen itu adalah Nisanya ya. Gitu. Ini gimana sih dulu jadiannya masih Alsyad terkuak lah, itu salah satu dari sebuah sosial media yang namanya Ask FM. Jadi itu kayak tanya jawab gitu, seorang jawabin ya. Itu zaman dulu banget ya Ask FM itu ya. Aku nggak pernah punya tapi ya. Di sini terkuak gitu, ditanya kan apa barang Alsyadnya dong gitu. Tapi nggak tahu ini kapan ya. Nggak pernah niat foto-foto dan nggak boleh gitu. Kalau foto buat dikirim ke orang gitu. Pokoknya intinya adalah dari Ask FM ini terkuak bahwa awal jadiannya Nisa sama Alsyad itu gara-gara Alsyad minta ditemenin beli kado buat pacarnya yang namanya Hani, which is Hani itu adalah sahabatnya Nisa. Gitu kan? Malah jadiannya sama Nisa gitu ya kan. Oke. Mau ulang tahun 17 gak ada rasa apa-apa sih, gak ngeceng, gak naksir juga awalnya kayak gitu. Tapi karena merasa bahwa Alsyad tulus akhirnya jadi, iya kan. Ada lagi komen apa lagi? Kenapa dari sejuta cowok yang deketin kakak, hati kakak berlabuh pada seorang Alsyad? Katanya gak pernah tahu, gak pernah ngeceng mantannya Hani pula. Katanya udah jadi mantan tapi mantannya temennya, bukan ditelikung, bukan. Udah terus apalagi pertanyaannya. Lanjut. Loh dulu udah kecewa sudah dihianati kok masih mau nungguin. Oh ternyata terkuak lagi dulu ternyata. Alsyad pernah bandel juga tapi masih dimaafkan. Dia bilang katanya nggak tahu saya, kali aja ini lagi kurang pandai gitu kan ya gitu. Komentar netizen setelah terkuak wawancara lawas ini. Jadi Hani itu mantan Alsyad sebelum Nisa dan Hani itu teman sahabat Nisa juga. Oh ini ada yang merangkum ya. Lanjut berikutnya. Karma tak semanis kurma Nisa katanya. Lagi berikutnya, dia pun dapat aset dari temennya, wak gitu ya. Lagi berikutnya, berarti si Alsyad nih walaupun dia udah ada pacar, kalau ketemu cewek lain gampang berpaling ya. Sementara Alsyad masih ada di Afrika. Oke, ada lagi yang masih rame nih soal Alsyad sama Tiara. Orang masih bertanya-tanya setelah terkuak nih, Alsyad udah pernah nikah ya kan. Udah punya anak juga dari Nisa itu tadi. Terus gimana hubungannya sama Tiara gitu. Masih menduga-duga karena baik Tiara maupun Alsyad masih menggunakan tas hadiah masing-masing ya. Nih Tiara masih pakai tas hadiahnya Alsyad masih pakai tas hadiahnya Tiara gitu. Tapi ini memicu hal baru, yaitu kekecewaan fanbase-nya Tiara ya kan. Ada beberapa fanbase yang tutup akun gara-gara kecewa Tiara masih pakai tas dari Alsyad. Masih pakai barang pemberian, bye, tutup akun. Pamit dulu ya, pamit dulu sebentar kali. Kalau tasnya udah dijual kali ini. Ada komentar netizen, coba kita baca komentar netizen. Bunyinya adalah, nggak mau kehilangan Sultan Bandung ya. Jet berikutnya. Ya masa dibuang sih mahal-mahal. Yang berikut, apalagi? Fix udah tahu kayaknya. Oh gitu, kayak Tiara udah tahu, jadi santai gitu kali ya pendapatnya netizen. Gitu. Tapi ya itu bener kan, harga tas itu kalau dikuak-kuak ya. Itu kisarannya mahal ya, agak tus. Mendekati tus lah tas ini tuh mereknya apa sih? C. C ya, C yang banyak brosnya C itu. Ya, mahal. Lagian kalau dikasih kan ya udah, belum motornya Vespa-nya, masih mau dijual. Nah yang menjadi pertanyaan, pada saat itu Alsyad mengajak Nisa beli hadiah buat Hani. Apa hadiah yang dibelikan Alsyad untuk Hani pada saat umur 17 tahun? Oke baik, lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga teman saya ya, tahun lalu kita baru dapat kabar gembira. Dia sudah jadi ibu, terus kita kaget kapan hamilnya karena badannya gitu-gitu aja. Sampai sekarang juga badannya masih gitu-gitu aja. Kita lihat dulu profil Olivia Zalianty berikut ini. Olivia Zalianty ini teman saya yang aku menyebutnya dia punya otot gatot kaca, berotot banget gitu ya. Duh. Sekarang masih sekarang masih berotot gitu ya. Ini kita mau tanya, ini tahun 2021 kemarin ya, Olive tuh menikah dengan Daru. Nih fotonya. Sebenarnya nggak ada foto pernikahan yang resminya gitu, nggak ada. Cuman ada sebenarnya, malas nyari aja nih tim kayaknya. Ada, cuman mungkin kita nggak perhatiin ya. Tahu-tahu punya anak gitu. Jadi kaget lah, kapan nikahnya? Oh, udah nikah. Tapi ya nikah di usia ya hampir 40 tahun. Tuh. Dulu pas Olive ditanya pernah nyebut bahwa dia nggak buru-buru cari suami karena emang cari suami itu harus hati-hati banget gitu kan. Iya. Kamu pengennya
kalau dapat suami itu yang 3 kali lipat di atas kamu, lebih pintarnya, secara keuangan juga, semua-muanya pokoknya lebih di atas kamu ya. Masih inget ya? Masih dong. Kita berapa kali sih kesini? Udah sering kan? Udah 3 ya? Udah 3 kali. Udah 3 kali ya. Zaman dahulu kala. Ini kebersamaan keluarga merayakan tahun baru Islam. Oh, tapi katanya nggak pacaran, kenal lama tapi nggak mau. Iya, kebetulan kan satu kampung, orang Solo. Gitu. Sama-sama satu organisasi juga. Satu keluarga besar gitulah kira-kira. Oh, gitu. Maksudnya saling bersinggungan kalau lagi di Solo gitu. Kan kamu ternyata. cukup lama ini memilih untuk melajang, untuk mencari yang tepat gitu buat kamu ya. Akhirnya jatuh. Sebenarnya nggak nyari-nyari. Nggak nyari. Jadi itu kan kita kan sebagai manusia, sebagai perempuan, aku menjalankan hobi aku, kegiatan aku ya mengalir aja. Aku suka olahraga, aku suka traveling, aku suka makan, pekerjaan dan sebagainya. Mengalir. Jadi kalau ditanyain, kapan nikah? Aku nggak pernah mikirin gitu. Tapi memang aku dalam hati aku nih, kayak aku tuh tahu pada suatu saat nanti aku menikah, gitu kan. Karena setiap manusia kan diciptakan untuk berpasang-pasangan pasti ya. Nah terus kemudian pada saatnya tuh kalau pengalaman dari teman-teman aku yang ini emang gak usah dipikirin, jadi nanti ketika saatnya tek gitu sendiri, ada rasa sendiri. Rasa pengen nih kayaknya. Enggak, bukan rasa pengen, oh ini dia nih dan udah waktunya gitu. Oh, sudah Gitu. waktunya dan dialah orangnya. Nah, kayak gitu. tiba-tiba aja, jadi kayak nggak nyari-nyari, terus kebetulan dikenalin dan klik aja gitu. Oke, jadi itu aja rasa muncul gitu. Jadi kamu nggak pernah nge-plan, biasanya kan pakai target pacaran Oh dulu lama, enggak pernah baca. Dia pun sama begitu juga. Iya, jadi aku nggak pernah yang begitu-begitu maksudnya. Pokoknya udah langsung dilamar terus menikah aja. Langsung dilamar, langsung menikah ya. Nah, terus dia kan juga udah lama nih, sejak itu kan tahun 2021 pas pandemi juga ya. Jadi emang nggak Pandemi jilid merayakan. Kan kebetulan kan pada saat itu kan memang pandemi itu kan dari 2020 kan sebenarnya. Dan 2021 itu persis kayaknya lagi peraturan PPKM itu bulan Juli ya waktu itu ya. Itu PPKM jilid 2 lah ya yang lagi ketat-ketatnya. Dan KUA itu juga ada ada maksimum orangnya kayak cuman berapa gitu. Jadi ini keluarga besar aja gitu. Keluarga inti pas akad nikah terus keluarga. Nggak pengen keluarga dirayain besar. besar-besaran. Kalau aku emang nggak terlalu kepengen ya. Maksudnya kayak dari dulu tuh nggak pernah punya mimpi kayak oh harus ini itu, nggak, biasa aja. Kalau aku menikah itu kan tujuannya apa? Tujuannya setelah menikah. Jadi bukan Pernikahannya. bukan tujuannya mau menikah gitu, ya kan? Jadi aku bukan tipe yang aduh tujuannya mau menikah, terus pas menikah harus bagaimana nggak. Tapi bagaimana aku konsen setelah menikah itu tujuannya kemana, mau apa dan sebagainya. Terus pada saat itu kan ini kayaknya dari sejak ya pandemi dan terakhir kita ketemu, ini baru talk show pertama kali deh kamu muncul lagi gitu. Kalau talk show ya, tapi pertama kali kan abis itu kan aku program, karena kan umurnya 40 tahun. Ya kan? Hamilnya kan, agak itu kan ya. aku menikah 39, mamaku udah wanti-wanti tuh, cepetan karena udah bawa ke dokter apa segala gitu, misalnya pokoknya 40 ya kita berdoa, ikhtiar 40, hampir 41 kan punya anaknya, 41 hampir. Nah aku udah 41, udah 41 mau 42, jadi 41 akhir 40 itu punya anak gitu kan. Nah itu kan ya benar-benar program lah makan yang sehat-sehat dan sebagainya. Badan sudah benar-benar disiapin gitu ya. Jadi nggak yang olahraga yang terlalu tahu kan, aku ngangkat ban 200 kilo ya kan biasanya. Oh itu udah dikurang-kurangin tuh? Dorongin, kurang-kurangin gitu. Nah habis itu alhamdulillah habis itu dijaga banget. Tapi memang aku tuh kesalahannya, ini perempuan-perempuan ya, pelajaran lagi hamil tuh, aduh puasa deh. Jadi puasa tuh jangan puasa di bulan Ramadan aja. Tapi puasa deh keinginan-keinginan. Misalnya nih aku suka banget makan cabai. Ya kan, aduh pokoknya kalau makan cabai tuh kayak nggak bisa nggak bisa tahan gitu. Nah aku masih makan cabai itu masih bandel dikit-dikit. Terus at the end kan kita kontrol ya setiap berapa bulan gitu kan ya. Itu ketubannya kering katanya. Gara-gara makan cabai? Ya nggak tahu ya, tapi menurut aku karena salah satu faktornya, karena aku kan benar-benar natural banget kan, semuanya natural gitu. Terus yang menurut aku yang agak tidak baik yang aku lakukan itu adalah makan cabai. Nah akhirnya sebelum ini waktunya tuh pas aku lagi periksa lagi, kok agak lama nih gitu. Terus kayak dokternya ngomong sama suami kayak agak menegangkan gitu kan. Kamu nggak tahu terus tuh ya? aku ya udah deh beli somai dulu gitu kan, kayak makan somai apa nunggu-nunggu kan. Tiba-tiba katanya ketubannya makin kering dan ini harus ambil tindakan sekarang. Kalau nggak bayinya nanti gimana gitu kan. Iya, ada keracunan. Gitu. Enggak, jadi bukan pecah ketuban bukan. Apa kering aja ketuban? Kalau ketuban pecah kan berarti ada ketubannya. Terus Ini nggak ada? Ini nggak ada. Merembes gitu? Kayak kering aja, jadi kayak bukan pecah. Oke. Tapi kering gitu. Nah, habis itu intinya harus diambil tindakan. Ya keputusannya tergantung ibu dan suami kan. Akhirnya bingung, aduh kan aku kan pengennya normal. Cita-cita aku tuh pengen punya anak sebagai perempuan tuh pengen lahiran normal lah ya gitu.
Terus akhirnya ya belum sempat waktunya, udah kering, kalau nggak ditindak saat itu harus ambil keputusan, katanya nggak bisa bahaya. Ya udah deh, semua dong periksa darah apa segala. Untung aku tuh sehat semua, darah aku tuh nggak encer, karena kan kalau operasi kan kita harus ini kan. Jadi sebenarnya mendadak dan abis makan si somai itu kan harus 4 jam. Iya, harus puasa kan? Harus puasa kan kalau mau lahirin, mau operasi. Terus habis makan somai nih aku bilang gitu. Habis makan somai. Ya udah ke kamar dulu, tunggu akhirnya periksa 2 jam kan kelar kan. Aduh, kayak dokternya senewan takut ini. Ya udah deh sekarang aja, tapi nanti kalau mau muntah kamu tahan ya gitu. Jadi biasanya tuh kalau habis operasi kenapa harus kita puasa dulu, karena mau muntah, mual. Ya ampun tuh namanya mual banget gitu. Tapi aku tahan. Oke. Aku tahan, pokoknya alhamdulillah sekitar inilah proses 1-2 jam gitu, 2 jaman ya kayaknya. Alhamdulillah bayinya langsung ngeluarin cairan hijau dan langsung dimasukin di NICU. Padahal aku pengen banget, cita-cita aku tuh gini terus punya foto gitu kan. Yang gini nggak ada. Jadi tapi ini ada videonya nih. Ini ada videonya kita lihat ini dengan lagu Buah Hatiku, ciptaan suamimu ya? Iya, suami aku. Kedengeran. Lagi cerita nih, Ibu lagi cerita. Ya, kita baru mau nanya nih, kapan hamilnya sih? Soalnya coba dia ada foto-foto, kan dia lahir bulan Mei ya, tahun lalu kan? Iya. Lihat coba foto-fotonya ya. Itulah hebatnya aku. Teman aku ya. Mana perutnya? Teman aku, padahal aku waktu itu pergi makan sama teman-teman SMA, terus terakhir tuh sama teman-teman yang zaman syutingan Ada Pedangan Cinta dulu. Dia pun pernah ketemu aku, sampai kayak kepoin aku, katanya, "Gua ketemu dia," gitu. Ketemu langsung aja, nggak tahu kalau kamu gitu. hamil gitu Tapi ya? untungnya si teman aku yang satu lagi, aku bilang lagi hamil, yang satu kayak kurus aja gitu kan, tapi dia pegang-pegang gitu, pegang-pegang, oh ya ada sih gitu, maksudnya, tapi nggak kelihatan, alhamdulillah banget kan. Tapi dia lagi hamil, tapi emang pipinya agak lebih cabi sih. Tapi kan dulu, soalnya apa, dulunya aku kan gendut, dulunya zaman Dulu ya, dulu zaman sebelum-sebelumnya, dulu. ya. Jadi kalau aku agak gemukan tuh orang ngahnya tuh masih aku yang zaman dulu gemuk karena ya kamu kan. duluan pipi ya. Pipi. Jadi kalau misalnya cabi-cabi dikit, kayak sekarangnya masih cabi. Jadi walaupun kurus tapi cabi gitu pipinya ya. pipinya. Ya makanya kita sempat bertanya-tanya karena kamu ada postingannya sama anak kamu kan, kita bilang, lah kok tiba-tiba terus udah gitu fotonya langsung udah selamatan gitu kalau nggak salah deh. Iya, Dia, ya kan akhiran langsung selamatan. Iya. Maksudnya nggak ada foto-foto apakah ibu-ibu kalau itu gitu, tapi soalnya suami aku kan beda, ini orangnya tertutup gitu kan. Nah jadi aku juga menghormati, menghargai, dan dia nggak suka kalau anaknya kayak terlalu diposting, dia marah-marah nih dimasukin ke Instagram. Abis itu ribut lah gitu ya, ngapain sih pasang-pasang foto saya di Instagram gitu kan. Maaf ya Om lagi, dia juga nggak mau ada dimasukin Instagram. Tapi kan sekarang kamu udah sering deh foto-foto, nih udah boleh sama keluarga. Iya kesel kan, pertama berantem dulu gitu tau kan. Apaan sih foto-foto dulu kayak Tapi sekarang gitu. gimana dia? Dia gimana, masih mombel juga kalau di foto? Iya pokoknya nggak, kayak maksa gitu, kayak ya gitu. Yaudah sekarang bukan masuk Instagram aja Pak, masuk TV juga. Tapi juga dia cerita habis operasi sesar itu katanya karena natural, suaminya juga natural, istrinya juga natural, tanpa painkiller sesudah itu. Sesudahnya, jadi ternyata kan iklannya itu 2 hari pulang gitu kan kalau sesar ya kan. Pokoknya udah tenang aja, sembuh langsung 2 hari pulang gitu, oke gitu kan. Apalagi terus bayinya masuk NICU kan. Dan di NICU tuh aku merasa ya ampun, sebagai seorang ibu kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Ngedenger, aku tuh kamarnya di sini, NICU-nya di depan gitu, jadi kayak ujung ke ujung, itu kedengeran suara nangis. Aku nggak tidur loh. Abis ngelahirin yang asar itu kira-kira, wah itu jangan anakku lagi. Bayi coba lihat-lihat. Dia diomongin lah, merasa dia langsung. Aduh, ini masih nyusu sampai sekarang full ASI, ya kan full ASI. Nah terus intinya aku ngedenger nangis-nangis tuh kan gimana nggak bisa tidur sama sekali gitu. Terus pokoknya entah mukjizat dari mana, kan udah malam banget. Intinya kan perawat itu kan nggak boleh melepas segala macam peralatan, tuh kabel selang-selang semua dari ujung kaki sampai ujung kepala kali itu selang-selang semua. Nah itu kata susternya nih, mukjizat bagaimana? Kan minta copot kan nggak boleh dong susternya. Tapi kan nangisnya teriak-teriak, akhirnya susternya sebagai seorang ibu ngeliatin gitu deket-deket, terus tanya anak bayi bisa nangkep. Ini cerita dari susternya ya, nangkep telunjuk susternya. Terus akhirnya susternya terenyuh, akhirnya dicopot-copotin. Terus akhirnya aku bawa pulang. Habis itu sampai rumah kan dikasih obat-obatannya dong. Oh ternyata 2 hari nggak sakit ya, iya loh painkillernya diampun. Jadi selama itu kita diinfus tuh kan painkiller. Makanya habis itu bisa squat dong aku. Bisa squat ya, hebat banget aku gitu. Aku pikir aku hebat ya kan, bisa squat, bisa sit up. Begitu keluar dari rumah sakit, Terus habis itu disuruh dibawa obat-obatannya. Pas dilihat ya Allah painkiller semua. Nah akhirnya ditanya, berani nggak nih kalau mau natural? Jadi maka aku tuh nggak gemuk sama sekali. Jadi kalau aku rasa nih ya, tapi tergantung lagi, setiap orang beda-beda. Orang terlalu banyak
ada kimia, zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, itu makanya orang ibu-ibu hamil tuh agak gemuk-gemuk. Nah aku dari awal hamil sampai sekarang aku tuh tidak minum penguat ini, penguat itu, vitamin ini, vitamin itu enggak. Semuanya makanan Semua aja. natural, makanan yang sehat, dan juga rempah-rempah Indonesia itu kan kaya banget, misalnya kunyit, apa Yang bikin jahe. siapa rempah-rempah? Suami. Suaminya keren banget. Semua di makanan, jadi kayak orang di tradisional banget ya, Kalau tradisional. mau share nanti ya gimana caranya tuh hamil. Jadi gak gemuk, Nggak gemuk. senang banget deh pokoknya. Setelah itu juga nggak perlu kayak ada budget untuk ngurusin lah apa segala enggak pokoknya. Iya. Gila, kamu habis melahirkan tadi squat apa-apa. Enggak, abis itu enggak itu cuman di rumah sakit karena kan sudah jalan kan masih pakai itu. Itu mau dicopot. Ternyata pas aku mau pulangin itu pokoknya painkillernya banyak. Terus ditanya lah, berani nggak? Iya. Copot natural semua. Coba, ya ampun besoknya nggak bisa jalan. Itu 1 minggu, 10 hari aku nggak bisa jalan, kebayang nggak? Dan aku nggak pakai suster. Jadi suamiku tuh kayak mau ke kamar mandi kayak aku gelantungin gitu kan. Iya, Terus sambil bayinya itu tuh. Jadi itu yang membuat dia kurus salah satu. Kita masih ngobrol lagi sama Alif. Ada satu bintang tamu juga, ini pemain sinetron, ini udah lama juga nih ya. Dia julukannya adalah Ratu Kejahatan. Yo, dia kayaknya lebih galak daripada aku. Profilnya Maudy Wilhelmina berikut ini. Maudy Wilhelmina, artis dan model kelahiran 1973 ini mengawali karir sebagai juara favorit gadis sampul pada 1989, bergabung dengan grup musik Los Angeles dan semakin dikenal saat bermain sinetron Bidadari sebagai ibu tiri Marsyanda pada tahun 2000 sampai 2005, hingga Maudy pun disebut-sebut sebagai Ratu Kejahatan sinetron Indonesia. Perempuan yang pernah menikah dengan Junaidi Mahir pada tahun 1998 dan dikaruniai anak bernama Jingga yang kini tengah menempuh pendidikan di Jepang ini bercerai pada tahun 2008. Maudy yang sudah menjadi vegan selama 30 tahun ini kerap membagikan kegiatan olahraganya di Instagram seperti gym hingga mendaki gunung. Mengapa Maudy menutup kolom komentar akun Instagramnya? Seperti apa suka duka Maudy selama 14 tahun menjadi single parents? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Matching dulu. Oke, sudah bersama Maudy Wilhelmina. Aduh, ini di orang lama ya di dunia sinetron ya. Dari sejak zaman sinetron Bidadari dia sudah antagonis. Dari Marsyanda kecil ya. Iya. Ibu sudah antagonis. Coba kita lihat di kompilasi aktingnya Maudy Wilhelmina. Ini berawal dari gadis sampul ya. Iya. Kan ceritanya waktu kamu pertama sinetron apa sih, Buku Harian. Kamu mengira itu adalah ya udah yang pertama dan terakhir. Iya. Ternyata keterusan. Iya. Karena apanya tuh bikin keterusan? Karena ngangenin. Oh gitu, serius? Iya, ngangenin. Acting tuh ngangenin. Dunia sinetron tuh ngangenin. Terus tapi kan kebanyakan memang kita lihat kamu tuh perannya antagonis. Sebenarnya ada protagonis. ada, tapi kurang booming kalau kamu protagonisnya. Booming sih buku harian Naila. Oh, Buku Harian Naila. Iya, sama Chelsea, sama Glenn tentang cerita Natal. Oh. Booming banget, nggak nonton sih Iya, yang kamu. nggak nonton. Itu ada ya. Ada Tapi lah. lebih banyaknya memang antagonis. Lebih banyak mungkin aku dipercaya untuk peranan seperti itu kali ya. Capek nggak sih? Capek lah, pasti Dalam capek. kehidupan nyata, apakah kamu juga kejam sehingga mendapat bulukan si ratu kejam? Kita akan bahas lagi berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di